datang kembali di episode terbaru Cuap Cuap Semakap. Jadi di episode terbaru kali ini, setelah sekian lama, mungkin setengah tahun kali ya. Iya, lama banget. Hampir setahun malah Hampir ya. setahun Iya. ya, sudah lama banget setelah diuploadnya episode terakhir Cuap Cuap Semakap. Dan akhirnya kita buat lagi Cuap Cuap Semakap episode ketiga. Jadi di sini di depan saya sudah tersedia 3 para beliau di sini ya. Ini adalah perwakilan dari OSIS yang akan menemani kita di episode ketiga ini. Jadi boleh perkenalan dulu Kak, dan mungkin jabatannya di OSIS apa ya? Boleh dari Mulai dari siapa dulu dari nih? Safira dulu deh. Oh, oke, dari saya dulu ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Safira Laksmi Dewi, biasanya dipanggil Safira. Dan di sini saya sebagai Ketua OSIS SMA Nasional KPS periode 2025-2026. Mantap. Halo. Salam kenal Kakak Safira. Salam kenal Kak Safira. Next. Oke, mungkin bisa dari saya dulu. Selamat siang semuanya. Selamat malam siang. dan selamat pagi Selamat kalau pagi. buat kalian yang nonton di hari itu. Dan perkenalkan, nama saya Prayogo Aryo Bimo. Saya sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2025 dan 2026. Prayogo Aryo Bimo. Panggilnya apa nih Kak? Aryo Bimo atau Bimo aja. Panggil Kak Bimo. Oke, halo Kak Bimo. Salam kenal. Salam Halo, Kak kenal. Bimo. Dan mungkin saya terakhir ya di sini. Perkenalkan, nama saya Widowati. Mungkin seringnya dipanggil Bu Wido ya. Di sini saya sebagai pembina OSIS periode 2025-2026. Salam kenal semuanya. Salam kenal Bu Salam Wido. kenal, Bu Wido. Jadi kita udah perkenalan sama Kak Safira, Kak Bimo, dan Bu Wido sebagai ketua, wakil, dan pembina. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak sih Kak ceritain perjalanan kakak-kakak dan ibu-ibu? Ibunya satu aja Ibu ya. satu aja ya. Aja. Iya. Perjalanan kakak-kakak dan ibu sebagai ketua, wakil, dan pembina ya. Siap. Siapa Bisa dulu dari nih? Kak Safira Mungkin dulu. dari saya dulu. Boleh, mungkin Bu ya. Wido dulu, Bu Wido, Safira iya. sama Bimo bisa melengkapi Betul, gitu ya. betul. Ya, Bu Wido. Kalau dari ibu sendiri, sebenarnya ibu sudah lama ya kalau misalkan berorganisasi itu sejak dari SMA juga. Dulu juga sama-sama anggota OSIS, kemudian mengikuti organisasi juga ketika kuliah. Tapi pengalaman pertama sebagai pembina OSIS itu di SMA KPS ini. Jadi sebenarnya ini excited juga gitu jadi pembina OSIS karena pertama kali ya menjadi pembinanya, bukan aktif organisasinya gitu. Itu sih gitu. Dari Safira mungkin gimana sama Bimo? Mungkin siapa dulu nih? Saya dulu kali Siap, ya. Tanya dulu, ketanya dulu. Oke, mungkin singkat aja ya. Singkat Dulu aja. emang saya sendiri itu dari SMP itu suka berorganisasi, dan ya di SMA ini saya ingin berkontribusi gitu untuk sekolah, sehingga di sini saya memutuskan periode lalu itu untuk mendaftarkan ke OSIS, dan alhamdulillah diberikan jabatan sebagai sekretaris. Nah, pas jadi sekretaris itu saya kayak ya lebih memahami tentang sistem kerja OSIS di SMA Nasional KPS, dan dari situ juga muncul kayak ketertarikan untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS gitu. Dan ya seperti yang kita lihat sekarang saya sendiri menjabat sebagai ketua OSIS setelah kasih. berbagai proses ya, proses Liku-liku mulai ya. dari jadi anggota, habis itu ada kampanye, ada debat dan lain-lain. Dan kebetulan ya Bimo wakil ketua OSIS-nya. Mungkin bisa diceritakan, Bim? Nah, kalau dari saya sendiri malah kebalikannya dari Safira. Kalau dulu waktu SMP itu saya nggak terlalu suka yang namanya suka organisasi gitu ya. Benar, karena menurut saya itu ribet dan juga kayak buang-buang waktu ya kan. Cuman waktu SMA itu tuh saya menyadari kalau ternyata banyak dampak positif yang kita bisa ambil dari sebuah organisasi, kayak manajemen waktu dan sebagainya. Jadi dari SMA itu saya mulai daftar OSIS di kelas 10. Saya kebagian di Sekbid 1 itu kalau nggak salah kerohanian ya. Koronian. Iya, kerohanian, kerohanian. betul. Lalu di kelas 11 kebetulan Safira ngajakin mau nggak jadi partner ketua wakil gitu. Ya udah saya terima aja. Berarti Kak Safira dan Kak Bimo ini dan Bu Wido itu tiga-tiga dari latar belakang udah pernah berorganisasi gitu ya sebelum mencalonkan diri dan maju untuk menjadi ketua sekalian. Iya benar, jadi emang udah suka lah sama organisasi suka. gitu, dan pengen lagi nih di KPS. Berarti kalau boleh tahu Kak Safira, Kak Bimo ini udah berapa lama udah menjabat? Kita itu baru Tahun, kan? Satu semester ya. satu semester ya. Kita itu Semester. kalau nggak salah ingat itu kita dilantik itu bulan Juli ya, Bu. Iya, Juli ya, betul. Iya, sekitar bulan Juli Agustus, gitu. sorry, Oh, Agustus. Agustus. Oke, Iya, Agustus berarti. Ha. Dari Itu kita baru Agustus. dilantik Jadi sih. sekitar 1 semester sih ya. Iya, kita sudah menjabat 1 semester. Oke, udah 1 semester ya. Berarti
1 semester itu udah lama lah ya. 6 bulan 6 bulan ya. Iya. Boleh tahu nggak nih Kak, udah adain event apa aja nih setelah dilantik menjadi ketua dan wakil ketua selama 1 semester ini? Udah Boleh, Kak, buat event apa aja Kak? Boleh. Jadi kita sebutin aja ya. Jadi sebenarnya sob. event pertama kita waktu itu adalah Fun Runs Makeup. Fun Runs Makeup itu mungkin bagi teman-teman yang ikut kemarin tahu ya. Jadi kita lari di sekitar lapangan Merdeka dan iya, pakai iya, nomor iya. itu buat memeriahkan Hari Olahraga Nasional waktu Hari itu. Olahraga Nasional. Iya betul. Dan alhamdulillah respon siswa-siswinya juga cukup bagus ya. Sehingga nanti kita akan adakan lagi nih Fun Runs Berarti Makeup. banyak yang minat gitu ya? Iya benar. Kita akan adakan lagi buat Ini spoiler berarti Iya, aduh, ini spoiler. guys. bisa siap-siap nih ya, buat Siap-siap. siap-siap biar lebih semangat lagi nanti. Mungkin Itu di Hari Olahraga Olahraga Internasional. Iya, Iya. itu dia. Mungkin boleh tahu Kak rutenya apakah sama atau lebih panjang atau? Ah, itu rahasia Tunggu sekali. Aduh, rahasia, Itu guys. rahasia. Yang Itu penting tunggu disiapin nanti aja ya. nggak sih Iya, fisiknya, betul. gitu. Ada lagi atau cuma itu? Enggak dong. Habis itu kita juga udah Ada ngerayain Hari Guru ya, ya. waktu itu kita Iya. juga sempat bikin acara Hari Guru untuk merayakan Hari Guru. Ya, kita menghargai dedikasi Bapak dan Ibu guru di Respect, SMA Nasional respect. KPS. Respect. Ya, dan Mungkin dari POV guru ya. Oh, iya, Soalnya iya, Wah, dari ini pihak ada gurunya Ibu guys, juga. ternyata Gurunya guys. ada, dan Ada gurunya gurunya guys. terkejut banget sih gitu, terkejut karena kayak oh my god, terharu, terkejut itu jadi satu gitu kan, jadi kayak hampir menitikkan air mata. Oh, Wis. Dan- Berarti Tiga waktu itu air mata. guru-guru belum ada yang tahu ya bakal di surprise. Hanya ibu Kecuali yang- beliau. Ibu. Iya. kebetulan beliau adalah pembinanya guys. jadi tahu. Ada tambahan lagi nggak sih waktu itu kita ada di Hari Pahlawan ya, Oh, yang iya. ada semacam Fashion quiz show. gitu, fashion show dan Eh. ada quiz juga kayaknya. Kuis. Oh iya, kita tuh sebenarnya juga ada yang namanya itu guys, Osispedia. Nah, Osispedia ini pokoknya segala sesuatu tentang konten OSIS. Jadi peringatan apapun kayak misalnya Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda, itu kita mengusahakan untuk kita membuat suatu Konten. konten kecil-kecilan Seru-seruan acara gitu ya. ya yang melibatkan siswa-siswi. Dan kemarin itu kita sempat ada fashion show, itu apa ya? Hari- Sumpah Pemuda ya Sumpah itu. bukan Hari Bukan. Pahlawan. Oh, itu Hari Iya, Pahlawan. Hari Pahlawan. Iya. Dan juga ada sempat kuis juga, kuis dan fashion show ya. Iya. Dan mungkin selain itu juga kita sempat itu sih, kita kan sempat jadi panitia juga untuk class meeting. Ya, kayak kemarin kita Yes, udah ngerasainnya betul, class betul, meeting ya. betul, betul. Ya. Dan nah, yang lagi hits akhir-akhir ini Apa itu Kak? KPS Vibes. Kapal Weh. guys. Asik banget tuh, asik banget. Yang paling Iya. Itu yang paling ditunggu-tunggu. KPS Vibes itu jadi kita nyetel lagu di jam istirahat pertama dan Betul, itu betul. lagunya bahasa Inggris karena kita memanfaatkan English time guys biar teman-teman di KPS itu Inggrisnya makin bagus ya Betul, melalui betul banget, betul lagu-lagu. banget. Dan bahkan sekarang kita udah punya kayak apa ya? Bukan fitur sih. Pokoknya kalian bisa menitipkan pesan ke kita dalam Yes. bahasa Inggris dan nanti akan ada penyiar radionya gitu. Pesan-pesan ya, pesan-pesan Iya, pesan. kayak semangat untuk kakak ini gitu Iya. ya. Iya. Boleh banget, boleh banget. Boleh Seru banget kalau tuh. mau request bisa ke IG OSIS. IG OSIS. Ya, nanti kalian cek di highlightnya atau di link tree-nya, dua-duanya ada. Asik. Nah, di balik udah berjalan lumayan banyak ya event-event. Ada nggak sih hal-hal yang mind blowing atau seru banget yang pernah kalian hadapi gitu selama event-event itu berlangsung? Sebenarnya banyak ya, kayak setiap event itu pasti bikin Ada aja kita mind kejutan. blowing gitu Iya, kan. betul, Cuma betul. mungkin kita highlight satu aja kali ya dari Boleh, banyak boleh, event boleh. tadi yang Karena mungkin, mungkin terlalu banyak ya. cukup mind blowing itu nggak sih waktu Hari Olahraga Nasional. Menurut Iya ibu itu yang sih. paling mind blowing sih karena persiapannya itu Singkat sih, singkat singkat gitu, tapi hasilnya itu tuh sangat apa ya, kayak banyak yang excited gitu ya, kayak Iya, malah benar-benar. nagih gitu loh, kayak ketagihan nanti adain lagi dong kayak gitu. Yuk untuk untuk Hari Olahraga Nasional tuh denger ada kendala gitu, salah tanggal gitu. Oh iya iya. Iya Ini benar-benar. boleh diceritain nggak Kak? Ceritain nih jadi jadi sebenarnya ini lucu sih karena kita itu ketika mau merencanakan Hari Olahraga Nasional itu tuh kita belum fiksasi proker gitu. Jadi posisinya itu sebenarnya kita masih belum Masih punya baru proker banget gitu fix. ya. Kita belum punya proker fix dan itu benar-benar baru dilantik Iya, gitu. baru banget. Dan di situ saya sebenarnya yang ngelihat tanggal ngide gitu kan. Mohon maaf nih ya, tapi waktu itu tuh karena saya tuh ada organisasi lain gitu di luar sekolah dan mereka juga berencana untuk merayakan Hari Olahraga Nasional. Nah, di situ saya melihat tanggalnya. Saya kira itu adalah tanggal Hari Olahraga Nasionalnya. Ternyata itu tanggal kita akan melaksanakan kegiatan sehingga sebenarnya itu belum Hari Olahraga Nasional. Itu mungkin kayak
hamin seminggu gitu. Enggak. 3 hari nggak sih? 3 Plus, hari deh. 3 maksudnya hari apa, tanggal yang kita kira itu adalah Minggu depannya. gitu. Jadi ketika saya searching lagi tanggalnya, ternyata udah deket banget gitu. Dan posisi itu kita udah ngajuin proposal ya Bu. Iya, Jadi betul. kayak kalau udah disetujuin juga. Jadi kayak kalau misalnya diundur kayak apa ya, nggak jadiin gitu atau diundur, itu kayak sayang banget udah dikasih kesempatan gitu. Akhirnya ya udah kita siap-siap dengan waktu yang ada gitu sih. Berarti itu Rapat ya malam. persiapannya bener-bener gesit, tapi eksekusinya bagus banget itu ya Kak. Bagus. Iya sih, Alhamdulillah. dan itu Banyak. juga ada ini nggak sih, ada proker kita juga yang breaking news. Oh iya, jadi kita ngelanjutin proker Oh dari yes, segmen yes, sebelumnya yes, dulu. yes, yes, Iya. yes. Saya ingat. Ingat kan? Ingat Ya. banget. Kebetulan saya yang edit. Mantap. Oke, jadi kita barusan sudah ngomongin tentang keseruan hal mind blowing apa saja yang sudah terjadi selama kalian menjabat. Nah, sekarang kita masuk ke kendala apa saja yang sudah dihadapi dan bagaimana kalian caranya untuk menghadapinya gitu. Oke, mungkin kalau untuk kendala itu salah satunya adalah yang paling sering nih ya, dari segi administrasi sih. Kalau dari administrasi seperti mungkin selama kita membentuk proposal itu baik dari pihak kita atau maupun Yayasan itu kadang antara lama bikin atau enggak ya lama di ACC aja sih. nama di ACC. Kadang Iya. pernah nggak di ACC gitu kan? Ya sebenarnya kan itu berkaitan, Ibu bantu jawab nih Boleh, ya. boleh, Bu, boleh, Bu. Mesti dari POV orang tua nih ya Nah, gitu kan. Sebenarnya karena kan kita itu harus memikirkan ya, karena kan ada namanya rancangan anggaran juga gitu kan, dari baik dari kita maupun pihak-pihak terkait kayak gitu. Yes. Nah, kalau misalkan sebenarnya itu bakal di ACC dan bakal didukung tentunya, asalkan kita memang sudah mengajukan itu dari jauh-jauh hari nih. Nah, jadi PR-nya kita ya Bim ya, mungkin Bimo sebagai wakil ketua juga ngerasain juga itu terkait dengan bagaimana kita memanage ya, bagaimana misalkan harusnya kita ngajuin proposal misalkan 2 minggu sebelumnya nih Ya, gitu. iya. Tapi mungkin kita baru realisasi, iya kita harus ngajuin, baru nyadar nih kayak 1 minggu sebelumnya gitu. Ya itu salah satu kendalanya sih, karena ya kita juga termasuknya maksudnya apa ya, lumayan baru gitu loh, kayak untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi ya kita belajar banyak sih di sini. Tapi jadi lebih ini nggak sih, Safira dan Bimol kayak jadi lebih tahu gitu loh cara bikin Iya, proposal, bener kayak nyusun dan kayak timing itu penting banget Betul gitu kan. Dan semenjak jadi OSIS, fun fact aja, saya itu jadi lebih terstruktur sih. Ya. Hebat. Iya. Kalau Lebih Bimo ya disiplin juga ya, lebih nggak? disiplin. Kalau Bimo ya juga nggak? Iya, tentunya. Lebih disiplin sih. Siap. Hebat. Keren. Ya kalau dari saya sendiri itu sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita bekerja sama dan juga berkomunikasi sih. Apalagi kan kita seperti yang kita tahu ya, OSIS itu orangnya beda-beda, Betul. punya cara berkomunikasi yang berbeda, Betul. punya kepentingan masing-masing, dan di situ ya kita harus bekerja sama. Ketika kita sudah membentuk satu tim, maka ya kita harus saling memahami dan juga berkomitmen gitu untuk emang melaksanakan tanggung jawab yang kita lakukan gitu. Ya kendalanya paling kadang itu suka misinfo karena ketika A ngasih tahu ke B, ternyata B ngasih tahu ke C-nya Telat, agak berubah atau nggak dikit, dikasih tahu, ya, ya. atau mungkin lupa gitu ya. Kadang Tapi pemilihan diksi kan juga bisa. Iya, pemilihan ini diksi, ya, betul, bisa betul. merubah, informasi gitu. iya benar. Dan ya cara kita mengatasi tersebut ya dengan lebih mengenal satu sama lain sih, gimana cara kita berkomunikasi, dan pastinya kita terus apa ya namanya itu, Mendekatkan diri, Yes. membangun Membangun relasi chemistry. dan ya chemistry. benar, membangun chemistry antara anggota OSIS sehingga kita bisa lebih bagus lah kerjasamanya Lebih solid. gitu. Oke, jadi kita bisa belajar di sini bahwa OSIS itu, jadi OSIS itu nggak gampang guys. Nggak cuma kita mikir, sebenarnya mikir buat event itu juga susah sih, karena kita harus mikir untuk bagaimana caranya kita buat murid-murid ini bahagia dengan event yang kita buat. Betul. Jadi ya kita sebagai OSIS juga ingin acara kita disukai murid-murid Betul. gitu. Jadi kita akan berusaha sebaik mungkin.
Dan harapannya sih juga tetap inline ya sama program-program sekolah Betul, kayak gitu. kita pengen mendukung. Mendukung program sekolah, tapi di satu sisi itu juga seru gitu buat siswa-siswi KPS. Ya betul. kayak gitu. Kalau dari ibu nih bu? Kalau ibu mungkin ini ya terkait dengan manajemen waktu sebenarnya, tapi kayak harusnya ibu orang yang paling tua di sini gitu Yes. kan, tapi mungkin ibu juga masih terus dan selalu belajar tentang manajemen waktu begitu ya, karena di satu sisi mungkin kan kita juga sebagai guru itu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan nih begitu. Kemudian satu sisi teman-teman OSIS itu juga semangat banget gitu kan, mereka sering follow up gitu, oh bu kita mau ada kegiatan di bulan ini A B C D begitu. Nah di sini memang kita harus sedia energi yang besar Ekstra. banget, ekstra gitu. Maksudnya kita nggak boleh yang sedikit-sedikit sakit gitu, karena kalau misalkan kita sakit pasti apa ya, meskipun manusiawi sih, tapi harapannya bisa menjaga kesehatan juga dan bisa membagi waktu antara menjadi guru untuk mengajar begitu, dan juga membimbing anak-anak teman-teman OSIS begitu. Ya, jadi Saya setuju banget sih kesimpulannya di sini jadi OSIS itu nggak mudah guys. Tapi banyak manfaatnya. Banyak Betul, manfaatnya. banyak banget Boleh manfaatnya. sebutin contohnya bu? Kalau mungkin dari ibu manfaatnya mungkin yang bukan di versi jadi pembina ya. Iya. Gitu. Kalau dari anak-anak OSIS menurut ibu kayak ada perubahan sih. Ibu melihat itu ketika mereka lagi seleksi begitu ya, waktu kita wawancara dulu itu masih beberapa itu masih yang malu-malu Grogi begitu, gitu ya. grogi gitu, ngobrol sama Safira, ngobrol sama Bimo mungkin masih grogi, ngobrol sama ibu nggak keluar suaranya misalkan begitu. Tapi ketika jadi OSIS misalkan mereka diminta jadi MC gitu ya, atau mungkin diminta jadi news anchornya breaking news itu Betul, gitu. betul. Itu tiba-tiba ya mungkin ada sedikit keterpaksaan sih sebenarnya, tapi dari situ memaksa untuk belajar, kan harus bagus ya. Betul. Nah, jadi kayak dipaksa untuk belajar untuk hal-hal yang baik begitu. Jadi mereka terlihat lebih pede ya gitu. Itu kalau dari ibu sih melihatnya ada perubahan-perubahan seperti itu. Kalau OSIS, dari saya sendiri nih, Boleh banget. sebagai anggota OSIS ya, Yap. anggota OSIS sejati sih dari Asik, dulu anggota OSIS ya. asik. Jadi sebenarnya banyak banget, justru kayak perubahan positif di hidupku. Ini mungkin agak lebay ya, cuman itu kayak salah satunya itu dimulai dari OSIS. Karena dari sini tuh selain ini, pertama saya belajar disiplin karena ya seperti Bu Wido tadi bilang, kita manajemen waktu, kayak kita punya kegiatan lain selain OSIS, tapi kita tetap punya tanggung jawab di OSIS, sehingga kayak kita harus memanage waktu sebaik mungkin. Lalu juga masih soal manajemen, itu saya jadi lebih, tadi saya bilang, terstruktur. Jadi kayak belajar dari pengalaman sebelumnya, itu kadang tuh kalau kita mau kayak membuat sesuatu, itu kita butuh file-file lama, terus kayak misalnya foto-foto lama, dan itu tuh perlu disimpan gitu, dan akan berguna kalau misalnya kita punya arsip sendiri. Makanya kayak di OSIS ini itu kita lagi memaksimalkan arsipnya juga agar untuk OSIS selanjutnya itu mereka nggak terlalu bingung untuk kayak misalnya nyari proposal, nyari template dan lain-lain. Dan juga tentunya kita belajar untuk bertanggung jawab, kayak kita itu di OSIS punya job desk-nya masing-masing, dan emang tanggung jawab kita untuk melakukan job desk tersebut. Kalau kita nggak ngelakuin, maka nggak akan jalan gitu loh, karena kita itu satu tim dan kita semua bekerja sama gitu sih. Dan ya mungkin kalau dari saya itu yang paling menonjol sih. Dari Bimo? Dari Bimo Kalau mungkin. mungkin dari saya beberapa sebenarnya udah disebutin ya inti-intinya. Beberapa udah disebutin, dan menurut saya yang paling menonjol adalah bagaimana cara kita membentuk suatu event, tetapi kita juga memperhatikan apa dampak dari event tersebut. Iya, benar, Mantap banget. Nanti Berdampak. dampak positif terhadap siswa-siswinya, apa dampak negatifnya, dan apa resiko kalau event ini tuh kita jalanin kayak gitu. Jadi kayak ini tuh dalam OSIS kita melatih cara kita berpikir dan melihat suatu masalah dengan baik gitu. Benar-benar. Gitu sih. Jadi OSIS itu nggak cuman modal tenaga ya, tapi juga pikiran Dan mental. Betul Mental. banget. Iya, heeh. Nah ngomong-ngomong tadi Kak Safira sudah menyebutkan tentang disiplin dan time management ya. Dimana kita tahu belakangan ini dengar-dengar Kakak Bimo dan Kakak Safira kemarin tuh menang lomba nasional ya Kak. Oh my God, Hey, tepuk tangan dulu hebat guys. banget, hebat banget. Nah bagaimana sih Kakak Safira dan Kakak Bimo ini untuk bisa tetap berprestasi kayak tadi itu sambil menjalankan tugas sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, yang dimana kita tahu mungkin itu tugasnya sangat berat Ya, untuk benar kayak sih. ikut lomba, dan di lain waktu kita juga harus
belajar. kontrol itu Iya OSIS. benar-benar. Jadi di sini sebenarnya kalau dari saya sendiri itu saya ya tadi bilang time management dan bagaimana kita disiplin, dan saya sini punya satu tips mungkin kayak yang selama ini saya terapkan itu adalah saya mengatur jadwal harian saya. Maksudnya kayak ketika misalkan OSIS ini sering rapat, terus kayak misal lomba itu ada deadline-nya gitu ya. Nah itu saya punya satu sheet pribadi yang dimana di situ saya tuh menulis semua jadwal saya biar nggak lupa gitu, biar kayak oh ini deadline-nya hari Jumat, artinya kalau bisa hari Rabu itu udah selesai, biar nanti yang ini bisa diselesaikan. Pokoknya intinya ya mengatur jadwal di itu sih, kayak dicatat jadwalnya, Betul. dan ya menentukan berdasarkan prioritas yang mana yang memang lebih urgent gitu, lebih urgent untuk dilakukan. Dan yang sebenarnya ini nggak terlalu bagus sih, cuman ya banyak begadang sih. Bener mengorbankan waktu tidur ya guys. Betul, jadi kita sangat berkorban waktu sih sama tenaga, karena kita ya memprioritaskan dua hal, prestasi dan juga OSIS gitu. Betul. Dari Bimo Mungkin kalau dari saya ya pada intinya tetap mengarah ke manajemen waktu ya. Betul, Karena betul. kalau kita nggak bisa mengatur waktu kita sendiri, itu bakal tertabrak sama waktu pribadi kita dengan waktu organisasi. Ya karena kita juga masih murid SMA, Betul. tentunya kita nggak cuman cari ilmu-ilmu seperti pelajaran akademik, tetapi juga kita mencari soft skill di organisasi juga. Jadi ya kita harus mengatur waktu sebaik mungkin. Jujur kalau dari saya sendiri sebenarnya saya kurang lebih kayak Safira juga, cara mengatur waktunya kayak membuat timeline harian juga. Cuman saya nggak dari sheet, saya dari ya WA aja. Kayak hari ini mau ngapain, terus Betul, besok mau betul. ngapain juga. Biar ya terstruktur aja sih. Iya, dan Oh iya oke. mungkin itu sih kayak walaupun kita apa ya berorganisasi sekaligus kita mencari prestasi, ini kayak apa ya, cuma mau bilang aja kalau misalnya kalian berorganisasi itu bukan jadi penghambat kita untuk Asik. mencari prestasi di tempat lain Betul, gitu betul, loh. betul, Karena betul. justru organisasi itu mendukung guys. Dari pengalaman saya itu dari organisasi itu saya jadi lebih apa ya, tadi hal-hal positifnya time management, terus management, saya juga disiplin jadi gitu. itu yang paling penting tuh berpikir kritis, karena di Asik. penelitian kan butuh berpikir kritis ya. Betul. Terus kadang tuh kalau di organisasi itu ada alurnya gitu, jadi kayak kita mikir mulai dari sini, ternyata itu juga diterapin di lomba yang saya ikuti gitu. Jadi kayak pasti ada manfaatnya gitu loh berorganisasi ini. Betul. Mungkin kalau ibu boleh nambahin ya, Boleh, Bu, boleh kayaknya banget. sih biasanya gini ya, misalkan kita punya waktu luang sebetulnya ya, gitu kan, yang mungkin bisa diisi sama hobi atau mungkin kita main begitu. Sebenarnya tidak ada salahnya sih dengan main gitu misalkan, cuman ketika main itu berlebihan mungkin itu jadi kurang baik nih ceritanya gitu kan ya. Nah main di sini mungkin waktu main itu bisa lebih di organisasi kali ya, Betul, untuk anak-anak OSIS, bahwa mungkin itu diisi dengan oh ya aku besok ada rapat ya gitu kan, misalkan dalam pikirannya begitu ya, Betul. ada narasi oh besok aku ada rapat nih begitu, sehingga mungkin oh berarti tugas sekolahnya harus saya kerjakan hari ini begitu, atau tugas lomba harus dikerjakan hari ini juga gitu. Sebenarnya itu sih salah satu jadi sisi positif juga ya begitu. Dan salah satu tips gitu, kalau mungkin Safira pakai spreadsheet, kemudian Bimo pakai WA, WhatsApp, tapi itu juga itu lebih oke kan ya, karena Iya, kita lebih bisa simpel, lebih cepat lebih ya. simpel, lebih cepat. Iya. Kita kita Sehingga butuh ribet. apa, kita juga aksesnya gampang. Kalau Betul. ibu sendiri pakai Notion gitu. Jadi untuk berprestasi dan berorganisasi itu meluangkan waktu ya, waktu tidur, waktu main, waktu kita bersenang-senang. Mungkin Kak Safira Bimo pernah stres nggak sih? Gitu? Sering Sering, banget, oh. ya sering banget stres. Cuman ya tentunya ada cara untuk mengendalikan stres tersebut hebat. sih. Kita pribadi ada caranya sendiri juga. Iya betul, kita juga masih punya hiburan kok. Hebat, luar biasa. Ya, jadi seperti itulah cerita dan tips and tricks bagaimana kita tetap berprestasi sambil berorganisasi yang kerjanya berat, yang wakil ketua OSIS. Jadi itu luar biasa. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir, boleh nggak sih Kak Safira, Kak Bimo, dan Bu Wido kasih kritik dan saran atau pesan dan kesan gitu untuk anggota OSIS periode 2025-2026 ini? Oke, mungkin dari ibu sih pesan kesan aja ya. Boleh, Kalau boleh. dari kesannya sih memang ibu
sangat respect. Respect. Iya, Respect dengan semangatnya teman-teman pengurus OSIS begitu. Jadi mereka sangat terstruktur gitu. Ibu kadang tidak expect ya kalau di seusia kalian itu yang masih kelas 11, tapi itu kayak bisa jadi IO setara IO profesional Wes, gitu. aduh. Tapi satu sisi mungkin Ibu ada pesan juga begitu ya. Maksudnya mungkin memang tadi ya sudah kita bahas banyak banget bahwa memang ada salah satu dua hal yang tetap dikorbankan ya gitu, tapi balik lagi bahwa diri kita itu kan milik kita gitu kan, anugerah dari Tuhan begitu. Kalau kemarin lihat SUW masih ingat materi SW ya, kayak itu. Jadi kita tetap berkewajiban juga ya untuk menjaga diri kita gitu ya. Maksudnya mungkin bergadang, tapi satu sisi kita juga harus menyeimbangkan dengan misalkan olahraga atau mungkin nutrisinya begitu. Jadi kita tidak bikin tubuh kita tuh sakit begitu. Dan satu sisi juga tetap bahagia. Asik. Jadi coping mekanismenya itu ditemukan sendiri-sendiri ya, asalkan sehat gitu. Dan pokoknya harus sehat mental dan fisik lah gitu. Meskipun jadi apapun kalian mungkin nggak harus di OSIS ya, mungkin pengurus pramuka, mungkin pengurus atau aktif di ekskul gitu. Pokoknya aktif banget tapi tetap harus bahagia dan sehat gitu. Wis, siap, bahagia dan sehat. Ya, mungkin kalau dari saya ya. Boleh Kalau dari banget. saya, Next. saya pertama-tama pengen terima kasih banyak buat teman-teman OSIS karena jujur aja kerja kalian, kontribusi kalian, kerjasama kalian, komunikasi kalian itu bagus banget selama ini, dan saya sebagai ketua itu sangat bangga. Dan juga selama kayak saya atau Bimo lagi pergi atau misalnya apa, kalian itu kayak bisa nge-backup dengan baik. Dan ya saya berterima kasih banget sih sama kalian, dan terus pertahankan semangatnya di OSIS, dan terima kasih banyak. Semangat terus pokoknya, semangat terus. Next. Dari saya nih. Boleh banget. Boleh di sini. Memang itu yang diperlukan. Oke, kalau dari saya, ya saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman OSIS kalian karena waktu opsi kemarin itu sebenarnya kita ada acara besar ya, event besar. Itu event apa ya? International Invest. Festival. Iya, International Festival, dan Oh, iya, itu iya, sebenarnya iya, yang saya jadi ingat. ketua adalah Kakak Safira. Safira. Iya. Betul sekali. Kalau saya itu wakil. Enggak, salah, sekretaris. Iya, sekretaris ya. Betul. Pokoknya ya itu. Dan kebetulan kita juga ada lomba opsi kemarin itu kan. Jadi ya Betul, iya. tentunya yang nge-backup itu ya anggota-anggota OSIS, dan itu pasti mereka ada yang handle job kayak double job, mungkin triple juga ada. Ya, Jadi ya sangat respect dan berterima kasih banget sama teman-teman. sama teman-teman angkatan juga nih yang kemarin jadi panitia invest. Ya, Oh iya. terima kasih Iya, banget juga. itu Bener, udah bener, bener. nge-backup banyak. Adik-adik angkatan yang jadi bazar itu. Oh iya, bener banget pokoknya. Bahasa. Dan Kakak bapak ibu guru angkatan juga, juga kakak angkat, yang pokoknya ngedukung, semuanya pokoknya sudah semuanya. berkontribusi Yes. kontribusi Betul. untuk acara kemarin. Nah, mungkin pesan buat saya dari saya Buat teman-teman buat semua ya. teman-teman OSIS ya, intinya adalah kalian harus bisa mempertahankan komitmen kalian di OSIS. Yes, Asik. betul. Itu dia yang paling penting. Itu dia. Betul. Iya. Dan selain komitmen, yang paling penting tentunya adalah cara kalian mengatur waktu kalian antara organisasi dengan akademik ya, karena di kelas 10 atau 11 itu sangat krusial kalau akademik kita turun untuk melanjutkan ke Benar, jenjang benar. yang lebih tinggi. Setuju. Itu sangat krusial kalau hanya mementingkan organisasi doang. Kita berkomitmen Iya. dan jangan jadikan OSIS ini sebagai beban gitu Itu ya. dia Dan intinya. mungkin sedikit lagi kayak memaafkan diri sendiri ya. Maksudnya kita berproses kan gitu. Mungkin di OSIS juga mungkin Ibu atau mungkin Kak Safira, Kak Bimo gitu juga mungkin kadang kita ada kesalahan nih gitu kan. Nah, atau mungkin ada satu waktu kita kecapean dan organisasi kita mungkin nilai kita mungkin turun. Atau di satu sisi ada kondisi di mana kita ikut lomba tapi mungkin nggak lolos sampai ke final atau mungkin nggak menang. Nah, itu kita harus mau memaafkan diri kita sendiri ya, tidak terlalu keras juga, kayak kita berproses, kita belajar, itu adalah pentingnya. Jadi untuk hasilnya itu nanti kita akan metik hasil yang manis di akhir. Asik. Iya. Asik. Selain memaafkan diri sendiri, maafkan saya juga kalau sering marah-marah ya. Ya, soalnya juga ya. kayaknya selama di OSIS mungkin saya sering negur atau sering marah-marah, tapi ya percayalah guys, saya itu sebenarnya sangat bangga sama kalian dan Iya, Ibu juga sih. pengen yang terbaik lah buat kalian semua dan buat kita OSIS. Iya. Ya gitu.
Oke, jadi kita udah lumayan lama nih ngobrol sama Kak Safira, Kak Bimo, dan Bu Wido. Tapi maaf banget guys, sorry to say, ini saatnya untuk berpisah. Tapi ketahuilah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan mari kita buat perpisahan itu menjadi perpisahan yang tidak akan kita lupakan untuk selamanya. Kelas. Kita ambil sisi positifnya, kita buang sisi negatifnya. Asik. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari Terima kasih guys sudah nonton. Selamat tinggal. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kita bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Pure yapping tuh.